Halo, shalom guys. Guys, ini adalah konsep baru yang baru pertama kali saya menyampaikan dengan cara membahas perikop Alkitab, guys. Biasanya selama ini saya bawa renungan itu tema ya, berdasarkan tema. Tapi hari ini baru perdana nih guys, berdasarkan perikop. Dan yang saya mau bahas hari ini, kali ini adalah Ulangan 20 ayat yang keempat. Ikuti. Saya percaya kamu akan menerima berkat ya. Nah teman-teman, kalau biasanya saya selalu bilang nggak perlu buka Alkitabmu, saya bacakan. Tapi kalau boleh, kali ini kamu buka Alkitabmu bersama dengan saya menyimak. Silahkan buka Alkitabmu kalau bisa di Ulangan 20 ayat 1-4. Oke, sebentar saya tunggu, silahkan. Ulangan 20 ayat 1-4. Hari ini kita membahas 4 ayat. Ya, saya akan bacakan. Ayat pertama, apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu. Saya analogikan bahwa kita semua ini dalam kehidupan ini seperti berperang. Melawan masalah, betul? Melawan tantangan, itu musuh-musuh hidup kita nih. Ya, dan engkau melihat kuda dan kereta. Nah, perhatikan ini, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu. Ya, maka janganlah engkau takut kepadanya. Nah, guys, di sini dikasih tahu gimana? Tentara yang lebih banyak daripadamu. Artinya gini, ketika kita menghadapi masalah yang begitu besar, begitu berat, melampaui kekuatan kita, ya dikatakan di situ, tentara yang lebih banyak daripadamu, melebihi kekuatanmu. Kita bilang ini, maka janganlah engkau takut kepadanya. Gak boleh takut ya guys. Tapi saya mau jelaskan lebih detail gini. Takut itu sebenarnya boleh, manusiawi, boleh kok takut. Tapi jangan dikuasai oleh ketakutan. Katakan amin. Dikuasai oleh ketakutan itu, takut sampai gak bisa berpikir lagi, terpuruk lagi, gak mau bangkit lagi, menyerah. Nah, jangan. Takut boleh, tapi sekedar takut saja, jangan sampai menguasai kamu. Lalu saya lanjut ya. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Guys, ayat ini ingetin kita. Kenapa? Karena seringkali kita anak-anak Tuhan lupa. Seringkali apa? Lupa. Lupa apa? Lupanya gini. Tuhan itu sudah janji sama kita. Dia menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kita seringkali lupa itu. Ketika masalah datang, apalagi masalah yang berat datang. Kita takut, kita lupa menyertai itu di sebelah kita. Bahkan Roh Kudus itu di dalam kita. Nah, ayat Alkitab bilang gini, bersama dengan Tuhan, siapa lawan kita? Amin. Jangan lupa guys, Allah yang berkuasa yang hebat itu menyertai kamu. Kalau kamu menghadapi masalah, gak perlu takut, ada Allah di sebelah kamu, menyertai kamu. Harusnya kamu berani tanya, siapa yang berani menghadapi aku dengan Allahku yang hebat ini? Masalah besar boleh datang, tapi Tuhanku lebih besar, katakan amin. Ya, masalah boleh datang, tapi Tuhanku lebih besar dari masalah itu. Ya, Dia menyertai kita. Bahkan ada pendeta bilang gini guys, kalau Tuhan beserta dengan kita, ke neraka pun akan jadi surga. Asal ada Tuhan aja. Amin guys. Kita gak perlu takut yang berlebihan. Kenapa? Karena ada Tuhan bersama dengan kita. Jangan lupa itu. Kayaknya serem Pak. Kayaknya serem Kak Jim. Aduh kayaknya gak berdaya. Itu hanya perasaan kita. Tapi kita bukan hidup karena perasaan. Kita hidup karena iman. Ya. Tuhan ada di perahu hidupku. Ingat ketika murid-murid berlayar dengan perahu. Yesus di buritan. Kena badai. Yesus dibangunin. Tuhan, ketika Yesus bangun, badai itu dihadik. Diam, tenanglah.
Seketika itu danau menjadi tenang. Asal ada Yesus, aman. Amin. Ayat yang kedua. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat. 3. Dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Nah, perhatikan ini. Janganlah lemah hatimu. Sekali lagi, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Ayat keempat. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu. Untuk, perhatikan ini. Ini keren banget. Ini keren banget. Ini keren banget. Untuk berperang bagimu melawan musuhmu. Oh my God. Dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Oh my God. Guys, dikatakan di sini, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Ada ayat lain yang ngomong gini, Tuhan akan berperang bagimu dan kamu akan diam aja. Keren ya? Nah, saya mau jelaskan gini guys. Tahukah saudara bahwa Yesus telah memenangkan segala permasalahan hidup kita di kayu salib. Dia menanggung semua sakit penyakit kita, penderitaan kita di kayu salib. Dia memberikan kita kemenangan. Dia memberikan kita kesembuhan. Dia memberikan kita pemulihan. Dan itu dikatakan Yesus apa? Sudah selesai. Telah dilakukan oleh Yesus. Dan artinya gini. Kalau kamu menghadapi permasalahan, penderitaan, tantangan hidup, kamu berani percaya bahwa gini, aku menerima kemenangan dari Yesus. Aku sudah menerima kemenangan dari Yesus. Aku akan mengecap kemenangan dari Yesus. Karena Yesus telah memenangkannya di kayu salib. Dia yang berperang ganti kita. Dia yang menderita gantikan kita. Amin. Dia yang menghadapi semuanya. Iblis sudah dikalahkan, dosa maut sudah dikalahkan, penyakit kita dikalahkan, penderitaan kita dikalahkan, dan kemenangan itu diberikan kepada kita. Nah, jadi gini guys. Ini jarang, tapi dengar baik. Kalau kita doa, kita bukan doa meminta lagi, tapi kita doa menerima. Amin. Doanya gini, Tuhan tolong aku, bukan gitu, tapi gini, aku menerima kemenangan daripada Tuhan. Aku menerima pemulihan kesehatan, aku menerima pemulihan ekonomi, aku menerima terobosan ekonomi, keluargaku harmonis, aku terima daripada Tuhan. Aku menerima segala sesuatu dipulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Maka itu akan terjadi dalam hidup. Ya, doanya bukan meminta, tetapi menerima. Kenapa? Karena nggak perlu minta, sudah diberikan, tinggal kamu menerimanya. Katakan amin. Nggak perlu minta, karena sudah diberikan, tinggal kamu menerimanya. Kamu mengambil dengan iman percayamu. Kemenangan sudah menjadi bagian. Itu perkataan iman. Jangan lagi bilang, aduh gak bisa, aduh bangkrut, aduh gagal, aduh gak tahu lah. No. Ganti perkataan-perkataan dengan perkataan iman. Kemenangan diberikan kepadaku dan aku menerima kemenangan. Pemulihan keuangan terjadi dalam hidupku. Kesembuhan sudah aku terima. Bilu-bilu Yesus menyembuhkanku, aku terima dalam nama Yesus. Amin. Aku menerima pemulihan keluarga. Aku menerima masa depan yang baik. Aku menerima kasih daripada Tuhan. Lebih dari apapun. Terima. Amin. Maka itu akan menolong kamu. Memulihkan keadaan. Dan akan terjadi. Jadilah sesuai dengan imanmu. Amin guys.
boleh bagikan video ini kepada teman-teman yang lain supaya mereka juga diberkati.